Oke, selamat siang, selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode pemrograman WPHP. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi CodeIgniter. Siapa sih yang nggak tahu CodeIgniter, ya kan? CodeIgniter adalah salah satu framework PHP yang banyak penggunanya. Oke, langsung saja kita praktek. Anda bisa mendownload source CodeIgniter terbaru. Saya download versi terbaru itu 21.4. Langsung saja saya ekstrak. Next. Nah, jadi pengguna CodeIgniter ini sangat banyak. Kenapa banyak? Karena CodeIgniter adalah salah satu framework yang paling mudah diadaptasi oleh programmer pemula. Makanya penggunanya sangat banyak. Dokumentasinya pun sangat lengkap. Jadi kalau kita ingin belajar, di dokumentasi itu sudah sangat lengkap. Jadi kita mudah mempelajarinya. Paling kalau misalnya ada studi kasus yang agak susah, baru kita bertanya ke forum-forum. Forum Indonesia juga ada, di Facebook ada, forum di internet juga ada. Nah, seperti itu. Lagi menunggu proses ekstraknya ini. Jadi bagi yang tidak tahu framework itu adalah kumpulan kelas atau kumpulan library yang siap digunakan. Oke, soalnya sudah selesai. Saya pindahkan CodeIgniter tersebut ke SAM htdoc. Saya pastekan di sini. Saya ubah nama foldernya jadi belajar CI. Ada yang CI, ada yang CI. Nah, saya buat project terlebih dahulu. Terus belajar CI, open, finish. Nah, untuk cara mengaksesnya tersebut, untuk cara mengakses CodeIgniter ini sangat mudah. Sama aja sih kayak kita belajar PHP kemarin. Jadi localhost / nama project. Nah, project kita kan belajar CI. Nah, kalau berhasil akan muncul tulisan welcome ini, welcome to CodeIgniter. Itu artinya kita sudah berhasil menginstal CodeIgniter di localhost kita. Nah, ada beberapa di CodeIgniter ini istilahnya ada slogan small configuration, adanya konfigurasinya sedikit. Apa saja sih yang perlu kita konfigurasi? Yang pertama adalah di config. Nah, di config yang base URL ini perlu kita konfigurasi. Kita sesuaikan dengan URL di browser. Atau dengan kalau misalnya kita sudah upload ke hosting, itu kita sesuaikan dengan nama domain. Di sini ini konfigurasi autoload ini adalah untuk meload library secara otomatis. Biasanya yang akan sering kita gunakan database, session kalau kita menggunakan session. Cuman ya seperti sering sih URL ya. URL form seperti itu. Ini akan sering kita gunakan nantinya. Terus ini aja dulu sih. Jadi cuman config di base URL-nya. Nah, sekarang kita akan belajar akan menjelaskan apa saja sih fungsi dari di folder config ini. Autoload jadi sudah. Ini adalah untuk meload library, helper, dan model. Nah, di sini config ini konfigurasi dari website kita. Yang perlu diperhatikan database. Database ini adalah konfigurasi tentang koneksi ke database. Kita melakukan settingnya di sini. Hostname, username, password, databasenya apa. Nah, ada lagi router. Nah, router ini adalah controller yang akan pertama kali diakses nantinya. Apa itu controller? Apa itu model? Apa itu view? Nanti akan kita bahas pada tahap selanjutnya. Situ. Ini untuk file dan kita akan lihat bagaimana sih struktur si CodeIgniter tersebut. Yang perlu di sini diperhatikan adalah ada folder application. Nah, di application di sini ada beberapa folder, ada chat, menemukan chat, ada config yang isinya sudah kita bahas tadi. Ada controller, apa itu controller nanti akan kita bahas. Ada core ini adalah engine-nya CodeIgniter. Ada error, di sini adalah template error yang bawaan dari CodeIgniter. Jadi kita misalnya ingin mengoverride controller, kita bisa modifikasi di sini. Ada helper, ada hook, ada language,
ada library, nah, ada logs, ada model, ada view. Nah, nanti kita akan sering bermain di view dan controller. View dan controller di sini berdua. Nah, adapun nanti kita ingin membuat, kalau misalnya kita ingin membuat function, kita akan sering bermain di helper dan library. Dan kita ingin membuat model atau koneksi atau yang berhubungan dengan database, kita mainnya di model. Nah, itu, nah di sini ada dokumentasinya nih. User guide. Nah, sini lengkap di dokumentasinya. Calhost user /guide. Underscore ya. Nah, sini lengkap nih. Dari mulai downloadnya, instalasi instructionnya, cara upgrade-nya dari versi sebelumnya, troubleshooting-nya, dari mulai URL-nya, controller-nya. Itu jelaskan di sini. What is a controller? Cuma bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia belum ada kebetulan. Nah, jadi ini contoh URL-nya. Kenapa Anda index /block? Nah, itu dia. Jadi lengkap sini. View, model, helper, bla 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 bla, kelas reference, driver, helper, di sini lengkap dibahas semuanya. Jadi ini adalah kumpulan library yang tinggal kita gunakan saja, tinggal kita manfaatkan. Dan sudah dicoba oleh berpuluh ribuan atau jutaan developer seluruh dunia. Jadi kemampuannya sudah kita acungi jempol lah. Itu dia. Nah, timbul pertanyaan jika memang seorang developer itu baru menginjak atau baru berkenalan dengan framework. Apa sih keuntungan kita menggunakan framework? Kan seperti itu. Keuntungan kita menggunakan framework, yang pertama adalah kita tidak perlu menuliskan atau membuat struktur folder dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak perlu membuat function-function itu dari nol. Karena di sini sudah diberikan function-function yang siap digunakan. Misalnya untuk email, untuk menangani file, untuk menangani form gitu, atau cookie, captcha, itu sudah disediakan. Jadi ini benar-benar membantu kita. Kita hanya tinggal menggunakan saja tanpa perlu membuatnya dari nol. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan kita menggunakan framework adalah bahasa atau struktur coding yang akan kita gunakan itu diberikan aturan, sehingga antara programmer A dan programmer B itu mempunyai peraturan yang membuat mereka itu mempunyai kesamaan dalam style codingnya atau style mereka membuat source code-nya. Jadi bisa bekerja secara kelompok. Itu kelebihannya. Oke, saya rasa untuk perkenalan instalasi Codex itu sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.